terkait dengan pertanyaan bagaimana amalan-amalan khusus dalam malam nisfu Sa'ban ya. Sebetulnya sudah saya sampaikan di awal tadi, orang-orang yang memperingati ya malam nisfu Sa'ban itu kurang lebih hadisnya itu berargumentasi mengambil hadis yang kedua ini ya. Innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ini sengaja saya tampilkan supaya bapak-bapak dan para jamaah itu tahu juga ya derajat hadis ini, validitasnya. Fa yaghfirul jami' khalqi illa limusyrikin aw masyahin. Hadis ini menceritakan tentang bahwa nanti Allah akan mendatangi orang-orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban ya. Tapi hadis ini derajatnya ya itu dhaif ya. Dhaif. Tidak sevalid yang hadis pertama ya. Tentang puasanya Nabi itu paling banyak di bulan Sya'ban. Kalau hadis yang pertama itu sahih ya. Ini sebetulnya berkaitan dengan ulumul hadis, Bapak ya, terkait dengan ilmu hadis. Jadi hadis itu memang derajatnya ada yang sahih, valid ya, ada yang dhaif ya, kurang valid ya. Dalam hal apa? Dalam hal perawinya yang meriwayatkan sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian termasuk nanti para ulama juga terbagi ke dua pendapat tadi. Pendapat pertama mengatakan bahwa malam nisfu Sa'ban itu boleh, malam nisfu Sa'ban juga tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Itu dulu ya. Jadi ada dua pendapat sebetulnya tentang malam nisfu Sa'ban ya. Terserah, silakan bapak-bapak mau mengikuti yang memperingati malam nisfu Sa'ban atau yang tidak memperingati malam nisfu Sa'ban. Yang salah adalah ketika kita saling menyalahkan gitu. Itu yang salah ya. Yang melaksanakan malam nisfu Sa'ban itu kurang seperti yang tadi saya sampaikan ya. Memang ada beberapa hadis yang dalam tanda kutip ya, riwayatnya itu kurang valid atau bahasanya itu dhaif, itu tapi tetap, dan ini termaktub dalam beberapa kitab ya. Ada kitabnya memang ya. Tetapi memang derajat hadisnya itu dhaif ya. Tetapi banyak memang para ulama yang tetap mencantumkan hadis-hadis yang dhaif untuk dalam hal apa? Fadhailul a'mal, keutamaan amal ibadah ya. Termasuk nanti keutamaan surat misalnya dalam Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an, surat apa ya. Itu banyak ya. Kenapa kemudian pertanyaannya para ulama ngapain sih ya masih tetap menggunakan mencantumkan hadis-hadis itu dalam kitabnya? Kan itu pertanyaannya ya. Kalau saya melihatnya ya para ulama itu adalah tidak ada maksud apa-apa kecuali ingin tetap memotivasi umat Islam itu supaya tetap dalam semangat beribadah gitu ya. Supaya tetap, karena kalau kita pertimbangkan bapak-bapak ibu-ibu ya, sekarang lebih besar mana? Ada orang yang ibadah gitu ya, nisfu Sa'ban, kemudian maulid, kemudian haul dan lain sebagainya, dengan yang konser ya, kemudian apa kira-kira kan gitu ya. Mudorotnya itu lebih banyak mana? Manfaatnya itu lebih banyak mana? Kan itu kemudian akhirnya ya. Ya kalau menurut kita yang manfaatnya, oh kalau gitu lebih manfaat banyak yang nisfu Sa'ban itu manfaatnya lebih banyak daripada konser dan lain sebagainya. Saya sih melihatnya seperti itu ya. Maka kemudian lagi-lagi kalau dari sisi ulumul hadisnya kurang lebih seperti itu. Maka kemudian para ulama terbagi dua, ada yang setuju dengan nisfu Sa'ban, ada juga yang tidak setuju. Jadi sekali lagi silahkan para jamaah saja yang memutuskan mana yang kira-kira para jamaah itu ikuti ya. Kalau saya melihatnya keduanya tidak ada salahnya ya. Toh itu adalah untuk hal yang baik ya. Berbeda halnya untuk itu tadi, untuk konser, untuk apa dan lain sebagainya, itu mungkin tentu dalam agama sendiri itu dilarang gitu ya.
Kurang lebih seperti itu Bapak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.